Langit di alam iblis berwarna merah darah dan retak-retak. Retakan itu terus bergerak, menyambar bagaikan urat hitam yang mengalir di atas langit. Suara gemeretak muncul pelan pada awalnya, lalu meningkat menjadi gemuruh panjang yang mengguncang seluruh wilayah di bawahnya. Temperatur udara seketika meningkat tajam, membuat bau belerang jauh lebih kuat dan menusuk hidung. Di bawah langit yang retak itu, Troy masih melayang santai dalam bentuk bunian gelap. Tangan kirinya menggenggam kepala Jenderal Iblis Sisik Api yang baru saja diputusnya. Darah hitam pekat masih menetes dari ujung rambut Jenderal Iblis itu, jatuh bebas kemudian menguap sebelum menyentuh tanah. Tangan kanannya memegang pedang iblis yang permukaannya bergerigi, mengeluarkan suara mendesis setiap kali darah hitam menetes mengenai bilahnya. Pemandangan di bawahnya adalah kehancuran total. Benteng gunung hitam milik Jenderal Iblis Goba kini tinggal puing, tidak lebih dari tumpukan batu raksasa dengan abu yang panas. Menara-menara tulang yang sebelumnya menjulang sebagai perlindungan pertahanan iblis runtuh tanpa sisa, terbaring miring, patah dan tersungkur. Ribuan iblis elit, pasukan yang terkenal sulit mati, kini tidak lebih dari serpihan tubuh yang kosong, abu ataupun daging yang hangus yang masih berasap. Tidak ada satupun struktur yang tetap berdiri pada bentuk aslinya. Bahkan kristal komunikasi yang seharusnya sangat kokoh kini pecah berantakan. Aura Chaos Order ke-8 puncak Troy yang sebelumnya mendominasi area kini menurun drastis, bahkan sesekali turun lebih rendah akibat energi bunian gelapnya yang mulai retak dari dalam. Troy tertawa keras, suaranya menggema ke segala arah, memantul dari sisa dinding batu yang runtuh. Sudah lama aku tidak merasakan kesenangan seperti ini. Sekarang kemana lagi aku harus pergi? Mana lagi yang harus aku hancurkan? Nada suaranya ringan, tidak ada beban, tidak ada takut, hanya gairah pertempuran. Dari dalam tubuh itu, kesadaran Tori berkata dengan nada yang mengomel. Troy, janganlah main-main, segera pergi menuju benteng langit. Benteng langit? Tapi aku tidak tahu arahnya, bocah. Jangan pura-pura bodoh, Troy. Segera pergi sebelum situasinya memburuk. Ya. Kau itu bawel juga, bocah. Angin panas tiba-tiba berhembus kencang, menimbulkan pusaran kecil di sekitar Troy. Bau belerang bercampur darah iblis tercium semakin kuat. Troy menoleh, bersiap untuk masuk portal. Namun, suasana langsung berubah. Udara langsung mengeras seperti logam yang menekan tubuhnya. Bahkan, udara terasa seperti memiliki berat. Seluruh permukaan kulit bunian gelap mengeluarkan suara retak yang kecil, seolah sedang ditekan dari segala arah. Troy langsung membeku. Tubuhnya tidak lagi dapat digerakkan. Kaki dan tangannya kaku, seperti terikat rantai yang tidak terlihat. Energi hitam biru di tubuhnya meredup, bukan karena ia menahan, tapi karena tertindas oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Dari kegelapan yang berada di atas langit yang retak itu, muncul satu sosok. Ia tidak turun, tapi seolah dunia membuka jalan untuknya. Kegelapan meluruh memberikan ruang. Rambutnya hitam legam, panjang sampai tumit, bergerak pelan, seperti tersapu angin, padahal tidak ada angin di sekitarnya. Matanya merah delima, tajam, pupilnya vertikal seperti mata naga. Mahkota tanduk kristal hitam di kepalanya berkilauan, memantulkan cahaya merah dari langit yang hancur di atas mereka. Gaun sisik naga neraka yang ia kenakan nampak hidup. Sisiknya bergerak sendiri, seolah ada makhluk lain yang mencoba keluar dari bawah kain tersebut. Itulah Ratu Iblis Lyra, Chaos Order ke-9, salah satu penguasa tertinggi alam iblis, pemilik wilayah yang tidak boleh dimasuki siapapun tanpa izin. Lyra hanya mengangkat satu jarinya, gerakan kecil yang terkesan tidak berarti. Turunlah. Tubuh Troy langsung tertarik ke bawah, bukan jatuh, tapi ditarik dengan kekuatan gravitasi yang berlapis. Tanah langsung hancur, membentuk kawah raksasa. Debu, batu dan api menyembur ke atas seperti geyser. Retakan terbentuk di permukaan tubuh bunian gelap. Energi itu langsung bocor dari celah-celah yang seperti cairan panas yang menetes, membuat suara mendesis saat terkena udara. Troy terbatuk darah,
darahnya menunjukkan bahwa tubuh bunian gelapnya sudah mencapai batasnya. Sial, siapa dia? Jangan-jangan. Kau ceroboh, Troy. Sudah kukatakan, jangan main-main. Troy tidak menjawab. Matanya hanya fokus pada sosok Lyra yang turun perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api hitam. Ruang di belakangnya seperti terbakar. Bukan hanya udara, tapi struktur ruangan itu sendiri bergetar saat ia melewatinya. Suara Lyra begitu lembut, tapi membuat seluruh area seolah tercekik. Auramu cukup familiar. Meskipun sangat tipis, kau seperti yang pertama. Sepertinya benar bahwa tidak semua keturunan pertama akan memiliki jalan yang sama. Sepertinya kau salah satu yang cacat. Jika aku menyerapmu, mungkin aku bisa naik lebih tinggi. Kami mengalami kerugian, tapi sepertinya tidak. Ia mengangkat tangan kanannya. Bola hitam muncul di telapak tangannya, berputar pelan di tengah tekanan gravitasi yang ekstrim. Bola itu bagaikan lubang hitam kecil, menyedot cahaya di sekitarnya. Troy mencoba bangkit, tapi tubuhnya sudah terlalu rusak. Retakan semakin melebar. Bunian gelapnya benar-benar mendekati batas. Di dalam kesadaran spiritual, Tori berteriak, "Troy, aku akan ambil alih sekarang!" Tubuh bunian gelap itu bergetar. Energi hitam itu mengurai bagaikan kabut. Cahaya biru keemasan muncul, melapisi tubuh itu kembali. Troy telah mengambil alih. Ia mendongak dan menatap Lyra. "Baiklah, sepertinya situasinya sangat rumit. Tapi aku tidak akan mati di sini." Lyra kemudian tersenyum tipis. Oh, sungguh aneh. Sebenarnya kau itu manusia atau iblis? Ataupun kau itu naga? Baiklah, mari kita buktikan. Bola hitam di tangan Lyra kemudian melesat. Tori tidak sempat menghindar. Namun saat bola itu hampir menyentuh dadanya, cahaya emas menyala di pinggang Tori. Benda kecil dari Sang Hyang Wiku memancarkan siluet raksasa berjubah putih emas. Sosok tua dengan jenggot panjang dan mata tertutup. Namun auranya seperti gabungan langit dan bumi. Sosok itu mengangkat satu tangannya. Bola hitam Lyra langsung terhenti, terbelah kemudian menghilang. Lyra terkejut, alisnya sedikit turun. Sang Hyang Wiku berkata dengan suara bergema, "Nak Tori, pergilah. Kehendakku akan menahannya. Ini kesempatanmu untuk kabur." Tori menatapnya. "Leluhur tua, pergilah." Baik." Tori melesat secepat mungkin. Tombak emasnya menyala. Lyra kemudian menggeram. Kau berani menghalangiku, Wiku? Ia membuka kedua tangannya. Kedua sayap hitam muncul, memuntahkan badai api hitam. Siluet Sang Hyang Wiku retak, lalu pecah menjadi butiran cahaya. Lyra menoleh kembali ke arah Tori. Kau tidak akan lolos dariku, manusia kecil? Ia mengayunkan tangannya. Cakar energi hitam sepanjang 1 kilometer terbentuk. Tori tahu satu-satunya harapan adalah gelang kecil di pergelangan kirinya. Gelang itu kemudian dihancurkan. Cahaya hijau kemasan meledak. Portal raksasa langsung terbuka. Dari dalamnya keluar seorang wanita berbalut kebaya hijau tua. Rambutnya hitam panjang, mata zamrudnya menyala. Nyai Sekarpati. Langkahnya membuat tanah iblis menumbuhkan rumput hijau. Lyra langsung memasang posisi bertarung. Nyai Sekarpati berkata dengan nada yang dingin, "Beraninya kau menindas juniorku, iblis jalang? Muncul juga kau, manusia tua. Apa kau bilang, iblis jalang? Barusan kau memanggilku apa?" Aura menghantam keras. Ledakan udara menendang Tori hingga terdorong jauh. Dua raksasa dengan kekuatan menggila kini berhadapan. Langit di alam iblis terbelah dua. Dunia mulai runtuh dan pertempuran baru saja dimulai. Belahan langit alam iblis masih terlihat. Retakan panjang membentang dari ujung ke ujung, bagaikan kaca raksasa yang telah diretas oleh palu penghancur. Dari celah itu, cahaya merah pekat memancar, bercampur dengan kilatan petir hitam dan hijau zamrud. Setiap kali dua warna itu bertabrakan, suara ledakan keras menggema.
gelombang kejutnya menggulung seluruh wilayah. Pegunungan batu hitam runtuh sebagian, sungai darah mendidih, udara bergetar. Di tengah pusaran energi itu, dua sosok besar masih bertarung, Nyai Skarpati dan Ratu Iblis Lira. Keduanya melayang di udara, saling menekan dengan tenaga besar yang membuat ruang di sekitar mereka retak bagaikan kulit yang kering. Nyai Skarpati mengayunkan pedangnya. Setiap sabetan menyebabkan ledakan hijau keemasan yang menyala dengan tajam. Di sisi lain, Lira membalas dengan sayap hitam raksasa yang memancarkan api yang pekat. Setiap kali sayap itu menampar udara, muncul gelombang panas dan percikan api hitam. Tori berdiri jauh di bawah mereka, nafasnya terengah, tubuhnya masih menunjukkan sisa retakan dari wujud bunian gelap. Ia menoleh ke belakang, dalam pandangan matanya Nyai Skarpati sedang memukul mundur Lira dengan sabetan pedangnya. Namun gerakannya terlihat semakin berat. Darah hijau kemasan menetes dari sudut bibir leluhur tua itu, membuktikan bahwa luka lamanya belum pulih sepenuhnya. Nyai Skarpati menoleh sekilas ke arah Tori dan berbicara dengan suara yang tegas meskipun terdengar berat. Nak Tori, pergilah sekarang, jangan buang-buang waktu. Tori mengepalkan tangan dengan keras. Ia menahan nafas. Ada beban moral yang terasa menusuk dadanya. Sebagai lelaki sejati, pilar dan tulang punggung semua yang mengandalkan kekuatannya, ia tidak ingin lari meninggalkan seorang wanita sendirian. Bahkan jika wanita itu termasuk salah satu leluhur terkuat. Tori berkata pelan namun kuat. Tapi leluhur tua, lukamu. Pergilah, keberadaanmu di sini hanya akan menghambatku. Pergilah Tori, sebelum semuanya terlambat. Kata itu jelas menghantam hatinya. Ia menunduk sebentar, menahan rasa ingin membantunya langsung. Ia tahu satu hal, jika ia tetap di sana, ia hanya akan membagi fokus leluhur tua. Dan lebih buruk lagi, puluhan jenderal iblis yang sudah berkumpul akan langsung mengincar Nyai Skarpati ketika pertarungan terbuka. Tori mengangkat kepalanya perlahan, matanya berubah tajam, penuh tekad yang sudah ia tempa dari pengalaman pertarungan sebelumnya. Baiklah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tori mengangkat tangannya. Busur naga emas muncul di udara dan memadat dari cahaya. Tali busurnya tegang, mengeluarkan suara petir halus. Panah petir biru keemasan terbentuk, melengkung dengan tenaga yang luar biasa. Tori melepaskan panah itu ke langit. Panah tersebut tidak diarahkan ke Lira atau siapapun, tetapi ke titik yang terlihat oleh ribuan jenderal iblis yang berkumpul jauh di belakang. Panah itu meledak di udara dan menghasilkan percikan petir yang menyambar secara acak, membakar ratusan iblis sekaligus. Tori menarik nafas dan berteriak dengan lantang. Hei, para iblis keparat! Kalau kalian punya nyali, lawan aku. Aku yang telah menghancurkan pulau terbang iblis ke-13. Akulah yang mengacau dan membunuh para jenderal iblis. Kalian tidak ada apa-apanya di hadapan raja ini. Kemarilah, dan akan aku bantai kalian semuanya. Tiba-tiba, ribuan mata merah mengarah padanya. Aura Chaos Order ke-8 dari puluhan jenderal iblis langsung membara. Kurang ajar, manusia arogan. Jangan biarkan dia lolos. Ya, bunuh dia, bunuh. Tori tersenyum kecil, bukan senyum kebanggaan, tetapi senyuman orang yang tahu keberhasilannya memancing perhatian. Ia menarik tali busur itu sekali lagi, kemudian membuka portal kecil di sampingnya. Ia melesat masuk, menutup portal tempat ketika gelombang serangan hitam meluncur menuju tempat ia berdiri. Setelah itu, Tori melakukan taktik yang sama berulang-ulang. Ia membuka portal jarak pendek, selalu dekat, tidak pernah terlalu jauh. Keluar dan menyerang sedikit, memancing mereka, lalu kabur ke portal berikutnya. Setiap kemunculannya, Tori membakar beberapa iblis dengan panah petir, menghancurkan formasi mereka, kemudian menghilang lagi. Para iblis itu terus mengejar karena jarak portalnya sudah terlalu dekat untuk mereka jangkau. Entah berapa lama waktu berjalan, waktu di alam iblis sangat kacau. 1 menit bisa terasa 1 jam, atau sebaliknya. Semua hanya terisi oleh desingan portal, ledakan, serta teriakan iblis yang marah. Sampai akhirnya, Tori keluar lagi dari portal dengan nafas yang terputus-putus. Tubuhnya berkeringat dingin, tenaganya menurun dengan drastis. Di depannya,
puluhan jenderal iblis sudah membentuk lingkaran ketat. Aura mereka menekan udara sampai tanah di bawah kaki Tori mulai retak. Akhirnya kau kehabisan akal manusia. Kau tidak akan bisa kabur lagi. Tori menghembuskan nafas pelan. Senyumnya tipis muncul meskipun tubuhnya mulai goyah. Ya, sepertinya memang begitu. Namun, sebelum jenderal itu sempat mengayunkan serangan, hembusan angin hijau zamrud meluncur dari sisi gelap. Angin itu bukanlah angin biasa, tetapi tebasan yang tidak terlihat wujudnya. Dalam satu gerakan cepat, puluhan jenderal iblis itu terbelah rapi. Tubuh mereka jatuh terpisah, darah hitam memancar seperti air yang memecah. Tori terpaku, suara langkah ringan terdengar dari balik kegelapan. Nyai Sekarpati muncul, tubuhnya penuh luka, kebaya hijaunya mulai robek, tangan kirinya gemetar. Darahnya terlihat menetes, namun matanya tetap tajam. Leluhur tua! Tori kemudian berdiri, namun Sekarpati langsung mengangkat tangan untuk menghentikannya. Kenapa kau tidak langsung pergi, anak bodoh? Aku hanya ingin membantu sedikit, supaya tidak ada yang mengganggu pertarungan Nyai dengan Ratu Lira. Nyai Sekarpati menatapnya, seolah menilai setiap niat dalam hatinya. Kemudian sudut bibirnya terangkat, membentuk senyuman kecil yang jarang muncul. Kau memang manusia yang ceroboh, tapi akui kau cukup berani. Nyai Sekarpati kemudian melirik ke arah tempat ia bertarung dengan Lira sebelumnya. Setidaknya, iblis jalang itu telah terluka parah, lebih parah dariku. Bocah, kontribusimu sungguh tidak ternilai. Kau berhasil menjalankan misinya, dan kejadian semua ini karena dirimu. Tori menggelengkan kepala dengan cepat. Leluhur tua terlalu memujiku. Tentu saja semuanya ada campur tangan orang lain. Kau bersikap rendah hati atau pura-pura bocah? Junior ini sungguh tidak berani. Nyai Sekarpati mengangguk pelan. Ada rasa bangga dalam tatapannya. Kemanapun kakimu berpijak, selalu meninggalkan berkah yang besar. Kau bukan lagi ksatria biasa, nak Tori. Kau adalah harta umat manusia yang paling berharga. Tori terdiam sebentar. Suara itu terasa berat baginya. Namun, ia tidak menolak. Dalam hati ia tahu betapa banyak benteng dan wilayah manusia yang berubah setelah ia datang. Ia mempengaruhi semuanya. Nyai Sekarpati mengangkat tangannya. Portal hijau kemasan terbuka, lebih besar dari portal yang pernah Tori buat. Di balik portal itu terlihat cahaya biru putih yang berasal dari benteng langit. Sekarang, ayo kita kembali. Ini akan menjadi kemenangan besar bagi umat manusia. Tori mengangguk mantap. Ia melangkah masuk ke portal, diikuti oleh Nyai Sekarpati yang kini berjalan agak lambat karena luka-lukanya. Saat mereka berdua masuk, gelombang angin kuat menyapu wilayah itu, menandai tertutupnya koneksi portal. Di kejauhan, langit masih terbelah dua. Petir hitam dan hijau zamrud masih bertabrakan di celah retakan itu. Namun, untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, cahaya harapan manusia muncul. Setiap langkah Tori, kemanapun ia berada, akan menjadi jejak yang tidak akan terhapuskan. Portal hijau keemasan terbuka lebar di perbatasan benteng langit. Cahaya itu bergerak seperti pusaran energi yang stabil, namun tetap memancarkan tekanan yang kuat. Retakan kaca dimensi memantul di tepinya setiap kali energi portal bergeser, menghasilkan suara halus yang terdengar. Benteng langit sendiri berdiri kokoh di atas daratan tinggi, dipayungi awan pekat yang tertahan oleh formasi pelindungan raksasa. Udara di sana terasa berbeda, lebih bersih, lebih dingin, dengan aroma dupa suci, dengan wangi Kamboja yang memang menjadi ciri khas gerbang timur benteng. Setiap hembusan angin membawa suara mantra lama yang terus mengalir dari pilar batu giok raksasa. Tanah di bawah kaki mereka bukanlah tanah biasa, melainkan hamparan batu giok berwarna putih kehijauan. Setiap permukaannya mengeluarkan aliran energi tipis yang membuat langkah siapapun terasa stabil dan mantap. Ketika Nyai Sekarpati dan Tori keluar dari portal, gelombang aura mereka menyentuh tanah dan membuat permukaan giok itu bergetar dengan pelan, seperti menyapa kedatangan dua figur yang sangat dihormati. Puluhan master peringkat 8 sudah berbaris rapi di sepanjang sisi gerbang.
Jubah putih keemasan mereka berkibar tertiup angin gunung. Sebagian di antara mereka masih membawa senjata, sebagian lagi masih memancarkan sisa energi dari pertarungan sebelumnya, tanda bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di berbagai wilayah. Wajah mereka keras, penuh pengalaman dan tekad. Namun, ketika dua sosok itu muncul, ekspresi mereka berubah menjadi hormat yang dalam. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi hangat. Salah seorang master tua berjenggot putih panjang melangkah maju. Nafasnya teratur, postur tubuhnya tegak, dan suara yang keluar dari mulutnya bergema kuat seperti lonceng kuil yang dipukul di dalam ruangan tertutup. "Selamat datang kembali, leluhur tua Nyai Skarpati. Meski kau terluka, kecantikanmu tetap tiada tanding. Seperti matahari yang tidak pernah redup, kau telah membawa cahaya bagi kami semuanya." Suara lainnya menyusul, kali ini dari dua master di sampingnya. Mereka berbicara hampir bersamaan, sehingga suaranya terdengar seperti paduan suara. "Ya leluhur tua, kemenangan ini adalah berkah dari langit. Para iblis kehilangan pulau terbang mereka. Sekarang kekhawatiran umat manusia bisa diredam. Manusia masih unggul berkat keberanian Nak Tori." "Itu benar. Nak Tori adalah pahlawan. Misimu yang sangat sulit itu sungguh luar biasa. Kau mampu menghancurkan aset terbesar iblis. Tanpa pulau terbang itu, perkembangan mereka akan terhambat bertahun-tahun. Meskipun kau tidak bisa menyelamatkan para master yang telah menjadi budak, ini adalah pencapaian besar yang tidak bisa tergantikan." "Itu benar. Puji syukur kepada Pencipta. Nak Tori, kau seperti pedang langit yang tidak pernah tumpul. Bagaimana kau melakukannya? Ceritakan pada kami suatu hari nanti." Sorak-sorai bergema keras, suaranya memantul di dinding luar benteng yang terbuat dari kristal giok. Tepuk tangan membentuk irama seperti bunyi hujan pertama yang jatuh ke permukaan logam. Nyai Skarpati melangkah keluar dari portal lebih dulu. Luka di tubuhnya masih terlihat jelas, bagian kebayanya terlihat robek, dan darahnya yang mengering membuat tekstur pakaiannya nampak kasar. Namun, tidak ada yang mampu menghilangkan wibawa dan kecantikannya. Rambut hitam panjangnya masih tergerai hingga ke pinggang, berkilau meskipun terkena semburan energi iblis yang ganas. Ia menatap mereka satu persatu dengan mata zamrud yang begitu lembut. Berbeda total dari sosok ganas yang baru saja beberapa menit lalu menebas puluhan jenderal iblis. Di belakangnya, Tori melangkah pelan. Tubuhnya menunjukkan bekas pertempuran yang tidak ringan. Lengan kanan dan kirinya ditutupi luka bakar petir, retakan energi yang masih membentuk garis hitam di kulitnya. Namun, masing-masing retakan itu perlahan pulih berkat energi alam dari benteng langit. Meskipun begitu, langkahnya tetap tegap. Ia memanggul tombak emas di punggungnya dan memberikan senyuman kecil sebagai tanda bahwa ia baik-baik saja. Nyai Skarpati berbicara. Tidak perlu berlebihan. Pada dasarnya, semua kontribusi adalah milik Nak Tori. Tidak perlu diragukan lagi. Itu benar leluhur tua. Tori, kau pantas mendapatkan penghargaan tertinggi. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Apapun, kami akan usahakan. Tori menggeleng pelan. Itu tidak perlu. Aku sudah cukup senang berguna bagi semuanya. Sorak-sorai semakin keras, namun suara itu berhenti ketika Nyai Skarpati menahan nafas. Tangannya memegang dada kirinya, tubuhnya bergetar hebat. Aura hijaunya pecah menjadi serpihan kecil cahaya yang berputar mengelilingi tubuhnya. Cahaya itu semakin terang, menutupi seluruh tubuhnya. Letupan cahaya membuat semua orang menyipitkan mata. Beberapa master bahkan mundur setengah langkah untuk memastikan mereka tidak terkena semburan energi itu. Ketika cahaya mereda, tubuh wanita dewasa itu telah berubah menjadi wujud kecil. Seorang gadis kecil berusia 8 atau mungkin 9 tahun, menggunakan kebaya hijau yang kini kebesaran. Rambutnya tetap panjang, wajahnya bulat, mata zamrudnya tetap tajam, namun kini jauh lebih polos. "Wah, wujud kecilnya muncul lagi!" gumam salah seorang master.
Dari balik bayangan Sekarpati, muncullah sosok tinggi berjubah hitam legam. Penutup mulutnya terbuat dari logam gelap, hanya menyisakan tatapan dingin yang memancarkan rasa tidak nyaman. Dialah Bayang, pelindung spiritual Nyai Sekarpati. Tanpa mengatakan apapun, Bayang itu bergerak mendekat selangkah dan berhenti di belakang Sekarpati. Seperti biasa, menjaga jarak ideal untuk melindungi sekaligus tidak mengganggu. Sekar kecil mengedip beberapa kali, lalu langsung melompat ke arah Tori. Paman Tori, aku lapar banget nih. Mau makan mie ayam pangsit yang banyak kuahnya ya, sama telur rebus. Sekarang ya cepat, Sekar lapar. Baiklah, kebetulan paman juga lapar. Ayo kita pergi makan mie pangsit. Yeay, asik. Para master saling pandang satu sama lain. Lalu, beberapa detik kemudian, suasana berubah menjadi tawa yang hangat. Master tua berjenggot menggeleng pelan. Leluhur tua kembali ke wujud kecilnya. Ini sudah biasa, tapi tetap membuat hati kami hangat. Mari kita bubar dan kembali ke dalam benteng. Biarkan leluhur kecil menikmati waktunya. Itu benar. Mari kita bubar dan kembali melakukan tugas kita masing-masing. Barisan master perlahan bubar. Sebagian memberi hormat pada Tori, sebagian menepuk bahu rekan mereka dengan wajah yang lega. Keheningan lembut menyambut mereka ketika memasuki koridor benteng langit yang luas. Udara di dalam benteng jauh lebih hangat. Cahaya lentera kecil yang menggantung di langit-langit menciptakan pantulan lembut di antara lantai-lantai giok, membuat setiap langkah terdengar mantap. Aroma makanan dari dapur utama mulai tercium dengan samar, menandakan waktu makan siang sudah dekat. Saat melintasi salah satu lorong utama, Tori melihat sosok Jaka. Ia duduk bersila di sudut ruangan. Tubuhnya dikelilingi simbol pemurnian berwarna emas yang berdenyut secara ritmis. Setiap tarikan nafasnya mengeluarkan serpihan energi kotor dan menggantinya dengan energi murni. Matanya terbuka perlahan ketika merasakan kehadiran Tori. Kau sudah kembali, Tori. Baguslah, kau baik-baik saja. Tori mengangguk singkat, menggeser sekar kecil dari lengannya yang mulai menggerak-gerakkan kakinya tidak sabar. Ya, sepertinya kau sendiri di sini masih sibuk, Jaka. Apakah kau kesulitan? Kesulitan akan tunduk pada Great Lord ini. Tentu saja aku percaya itu, Jaka. Siapa yang tidak tahu kehebatanmu? Kau terlalu jujur, Tori. Kau memang saudaraku. Cepat Paman Tori, aku sudah lapar. Mie pangsit, mie pangsit. Jangan kelamaan ngobrol dengan Paman Gondrong. Iya, kita sudah dekat. Aku pergi dulu, Jaka. Pergilah, jadilah pengasuh yang baik. Kedai mie pangsit di kota dalam benteng langit malam itu benar-benar penuh. Para prajurit, master, dan beberapa penduduk sipil berbaur tanpa batas. Lampu lentera kuning menggantung di setiap sudut, memberikan cahaya hangat yang memantul ke permukaan meja kayu yang dipernis rapi. Asap panas dari dapur memenuhi udara, menyatu dengan aroma bawang goreng, minyak wijen, dan kuah kaldu yang baru saja diangkat dari panci besar. Di salah satu meja paling tengah, yang ukurannya memang khusus untuk disediakan para master kelas atas, duduklah rombongan besar yang baru saja kembali dari medan perang. Mangkuk-mangkuk besar berisi mie pangsit, pangsit rebus, sayuran, dan potongan ayam tersusun rapi. Kuah panas menari naik membentuk kabut tipis. Sekar kecil yang duduk di samping Tori sudah menghabiskan satu mangkok penuh. Sisa kuah menempel di bibirnya, tetapi ia tidak peduli. Ia mengangkat mangkok kosongnya tinggi-tinggi seperti piala kemenangan. Ini enak banget. Tambah lagi Paman Tori. Tori tersenyum tipis tetapi terlihat dengan tulus. Ia memanggil pelayan dengan mengangkat satu tangannya. Tentu saja, makanlah yang banyak, sebanyak yang kau mau. Paman Tori memang yang terbaik. Dua master muda yang duduk berseberangan saling berbisik kecil, tetapi tetap bisa terdengar. Sungguh, energi leluhur kecil kembali cerah jika bersama Nak Tori. Ya, lihat saja, dia makan dengan semangat seperti itu. Master tua
yang duduk paling dekat dengan mereka ikut tersenyum lebar. Matanya yang selalu terlihat serius kini sedikit melunak. Lihatlah, leluhur kecil begitu bahagia bersama Nak Tori. Ini bagus untuk pemulihannya. Salah satu master perempuan yang terkenal cerdas dan ahli formasi mengangguk sambil menyesap wahminya. Itu benar sekali. Suasananya menjadi stabil. Ini jarang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Salah satu master yang biasanya diam angkat bicara. Suaranya pelan, tapi setiap katanya jelas. Ia menunduk sedikit, memberikan hormat kecil sebelum bicara. Nak Tori, kau harus tahu, kota di dalam benteng langit ini dibangun khusus untuk leluhur tua sebenarnya. Saat beliau terluka parah, jiwa dan tubuhnya kembali ke bentuk anak kecil seperti ini. Cara terbaik menyembuhkannya adalah dengan menghibur hatinya, menuruti segala kemampuannya, memanjakannya seperti anak kecil, dan itu semua seperti obat alami bagi rohnya. Tori mendengarkan dengan wajah serius. Sekar kecil sementara itu masih menatap mangkok barunya yang sedang dibawa pelayan. Master lain menambahkan sambil meletakkan sumpitnya. Itu benar, kami selalu siap melayaninya. Tapi akhir-akhir ini kota ini sudah tidak cukup lagi. Medan perang iblis terlalu dekat. Aura chaos merembes kemana-mana, mengganggu keseimbangan. Pemulihan leluhur tua melambat secara drastis. Beberapa master menunduk, nada suara mereka cemas, bahkan terdengar frustasi. Itu benar. Kalau terus seperti ini, beliau butuh ratusan tahun untuk kembali ke wujudnya. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Para iblis pasti akan menyerang total dalam waktu 100 tahun. Kemenangan kita hari ini seakan hanya penundaan sementara. Kami khawatir tanpa leluhur tua di puncak kekuatannya, bagaimana kita bisa bertahan? Pembicaraan mereka membuat suasana meja berubah. Riuh kedai tetap ada, tetapi area meja mereka menjadi lebih sunyi. Sekar kecil yang sedang menyedot mie tiba-tiba berhenti. Matanya berkaca-kaca seperti anak yang takut kehilangan ditinggal sendirian. Paman Tori, setelah ini Sekar mau makan bakpao, terus gulali, terus mau main sampai puas. Tentu saja, apapun yang kau mau, pasti akan paman turuti. Benarkah? Janji ya paman? Ya, tentu saja, paman pasti janji. Setelah menjawab Sekar, Tori kemudian menoleh ke arah para master. Tatapannya berubah serius dan stabil. Para master sekalian, sepertinya aku punya cara untuk membantu leluhur tua. Semua percakapan berhenti seketika. Bahkan pelayan yang sedang menaruh minuman berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Nada suara tajam, fokus dari para master membuat seluruh kedai perlahan meredam suaranya, meskipun tidak secara langsung. Master tua mengerutkan dahinya. Cara apa Nak Tori? Kami sudah mencoba segala yang kami bisa, tapi tidak ada yang benar-benar efektif. Tori menghela nafas panjang. Tombak naga emasnya bergeser, memantulkan cahaya dari lentera. Jadi begini, leluhur tua sekarang dalam kondisi kecil dan berada di ranah kaisar. Tubuh kecilnya cukup rapuh, tapi jiwanya tetap agung. Aku punya dunia sendiri di dalam buku jiwa. Di sana, peradabannya sangat maju. Ada kota-kota indah, sungai murni, hutan yang hijau. Ditambah lagi dengan kehendakku sebagai penguasa. Waktu bisa kupercepat, kulambatkan, bahkan kuhentikan sama sekali. Udara di sana sangat murni, tidak ada setitik pun energi iblis, hanya kesucian dan kedamaian. Tiba-tiba, beberapa master langsung tercekat. Dua bahkan berdiri dari duduknya dengan ekspresi yang spontan. Itu dunia kecil yang sempurna. Tapi bagaimana mungkin, Nak Tori, kau punya kekuatan seperti dewa? Ya, kalau ada dunia seperti itu, leluhur tua bisa pulih lebih cepat. Ratusan tahun di luar bisa menjadi hanya beberapa bulan di dalam sana. Tunjukkan pada kami Nak Tori, biar kami semuanya yakin. Tori kemudian mengangkat tangannya, suaranya rendah dan berdengung. Buku jiwa muncul seperti benda hidup.
cahaya hijau keemasan memancar dari kulitnya. Ketika Tori membuka halamannya, proyeksi raksasa muncul di udara. Seluruh kedai langsung terdiam melihatnya. Sungai kristal mengalir seperti pita bening. Kota-kota megah berdiri dengan struktur yang rapi. Menara pengawas memantulkan cahaya, dan di tengah benua itu berdirilah pohon semesta. Batangnya tebal dan akar-akarnya memanjang hingga tidak terlihat. Cahaya kemasan menyebar dari puncaknya, membuat seluruh dunia dalam buku terlihat stabil, bersih, dan aman. Sekar kecil menatap sampai tidak berkedip. Wah, tempat apa itu Paman Tori? Indah sekali. Apakah Sekar bisa masuk ke sana dan bermain? Tentu saja, maka dari itu aku menunjukkannya. Wah, asik. Aku mau Paman. Para master benar-benar terpaku. Salah satu dari mereka bahkan menutup mulutnya dengan tangan. Ini lebih dari yang kami bayangkan. Pohon semesta itu membuat duniamu semakin murni. Ya, inilah jawabannya. Itu benar. Nak Tori, kau benar-benar harta umat manusia. Leluhur tua pasti akan cepat sembuh jika berada di sana. Tentu saja, aku akan membawanya ke sana. Alam buku jiwaku terhubung dengan jiwaku juga. Jadi, pohon semesta juga hidup di dalam buku jiwa. Kini, tidak ada dunia yang lebih baik dari dunia buku jiwa saat ini. Sekar menarik lengan baju Tori. Aku ingin bermain sekarang, Paman. Ayo pergi ke sana. Baiklah jika begitu. Kemudian, Tori menatap para master. Para master sekalian, jika begitu, aku pamit. Para master tua mengangguk dan menjawab dengan pelan. Kami percayakan leluhur tua padamu, Nak Tori. Tori mengambil nafas, kemudian membuka buku jiwa lebih lebar. Suara energi langsung melonjak. Cahaya hijau keemasan menyelimuti seluruh tubuh Tori dan Sekarpati. Dan bayang yang selalu mengikuti Sekarpati tiba-tiba menghilang. Aroma rumput, angin, dan tanah segar mulai muncul bahkan sebelum mereka benar-benar memasukinya. Dalam sekejap, mereka menghilang di telan cahaya. Kedai menjadi sunyi, tidak ada siapapun yang berbicara. Master tua memandang mangkok mie pangsit yang masih beruap. Ia menunduk dengan suara pelan namun mantap. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, kita punya waktu. Terima kasih, Nak Tori. Cahaya hijau keemasan memudar perlahan, meninggalkan hembusan angin sepoi yang membawa aroma rumput segar dan bunga liar. Suasana berubah total dari kedai mie yang hangat menjadi hamparan alam luas dari dalam buku jiwa. Di depan Tori terhampar padang rumput hijau yang membentang jauh mata memandang. Di bawah langit biru cerah, cahaya samar dari pohon semesta memantul di permukaan sungai kristal, memberikan kilau lembut yang membuat seluruh tempat itu terasa sangat aman. Sekar kecil berdiri tepat di samping Tori. Mata zamrudnya langsung bersinar terang. Tubuh kecilnya seperti memantul antara terkejut dan senang. Wah, lihat itu Paman Tori. Rumputnya hijau sekali dan kupu-kupu. Banyak sekali. Aku mau tangkap satu. Ayo. Tanpa menunggu jawaban, Sekar langsung berlari. Kakinya menepis rumput-rumput halus. Kupu-kupu berwarna pelangi berterbangan sambil mengitari tubuhnya. Dan gelak tawa kecil memecah kesunyian. Ia melompat-lompat mengejar kupu-kupu. Tangannya meraih-raih udara. Tori hanya menghela nafas kecil sambil tersenyum. Melihat Sekar kecil begitu bahagia. Ada perasaan lega di dadanya. Dunia buku jiwa yang ia bangun selama bertahun-tahun akhirnya bisa memberikan manfaat untuk sesuatu yang sebesar itu. Namun, ia tidak pergi ke istana terlebih dahulu. Ia berjalan menuju menara jiwa. Menara itu menjulang tinggi, terbuat dari kristal eter yang memantulkan cahaya pohon semesta di kejauhan. Di masa lalu, menara itu ditempati 3 master kuno yang menciptakan dasar dunia buku jiwa. Kini, menara itu terlihat sepi. Lorong dan ruangannya kosong, hanya angin tipis yang bergerak ringan. Tori berdiri di puncak menara, memandangi pemandangan di bawah. Sekar sudah pindah ke tepi sungai, mencelupkan tangannya ke air bening yang penuh ikan kecil berwarna cerah. Teriakan dan tawa Sekar layaknya seorang anak kecil. Ia berlari,
sambil memercikan air ke udara. Saat Tori sedang mengawasi dari atas, langkah Ringkan muncul di belakang. Dayat keluar dari bayang dinding, tubuhnya tegap, rambutnya hitam pendek dengan aura naga merah samar terpancar di tubuhnya. Dayat kemudian berkata, "Tori, kau kembali. Syukurlah kau bisa selamat waktu itu. Siapa anak kecil itu? Anakmu ya?" Tori menggeleng pelan. "Bukan anakku, Yat. Dia adalah leluhur tua Nyai Skarpati. Ia terluka setelah bertarung dengan Ratu Iblis. Tubuhnya akan kembali ke wujud kecil untuk memulihkan diri. Aku bawa dia kemari karena proses penyembuhannya unik, yaitu menuruti keinginan kecilnya." Apa? Leluhur tua? Gila, bagaimana jika dia mengamuk, Tori? Dunia ini bisa hancur dalam sekejap. "Itu tidak akan terjadi, Yat. Saat ini, leluhur tua hanya berada di ranah kaisar. Rahasiakan ini, Yat. Jangan sampai ada yang tahu dia leluhur tua. Biarkan dia pulih tanpa beban. Suruh saja Surya dan Kalisa awasi dan jaga dia diam-diam." Baiklah, itu bisa diatur, Tori. Lalu, kau ingin pergi kemana? Aku harus kembali memulihkan kondisiku. Jangan sampai ada yang tahu identitas asli leluhur tua. Aku mengandalkanmu, Yat. Ya, aku paham. Kau tidak perlu khawatir, Tori. Tori kemudian langsung melompat turun dari puncak menara. Tubuhnya turun cepat, namun mendarat dengan halus, seperti tidak menyisakan suara sama sekali. Sekar melihat Tori datang dan langsung berlari menghampiri. "Sekar, aku harus pergi sebentar. Paman Dayat akan membawamu ke istana. Main-mainlah di sana, bebas lakukan apa saja." Sekar kecil menatapnya, wajahnya cemberut tapi ringan. Paman Tori mau pergi. Baiklah jika begitu. "Jangan nakal ya, berjanjilah." Iya, aku tidak akan membuat masalah, Paman Tori. Sekar kecil memeluk kaki Tori sebentar, lalu melepaskannya. Seketika, Tori membuka portal kecil, cahaya emas memancar, lalu tubuhnya menghilang dan portal tertutup dengan suara yang lembut. Dayat mendekat dan berjongkok di depan Sekar kecil. Ayo nak, namamu Sekar ya. Aku Dayat, teman Paman Tori. Kita akan ke istana. Di sana banyak mainan dan makanan enak loh. Wah, benarkah Om Dayat? Baiklah, aku mau. Aku mau es krim dan makanan yang enak. Baiklah, ayo kita ke sana. Dayat tertawa kecil, kemudian mengangkat tangan. Dengan satu gerakan, ia membuka jalan ilusi menuju istana pusat. Bangunan megah itu terbuat dari marmer putih dan kristal yang jernih, dengan taman yang luas yang berisi berbagai permainan. Sekar berlari begitu cepat sampai rambut kecilnya berkibar ke belakang. Di halaman istana, ia naik ayunan, berputar-putar sambil tertawa keras setiap kali angin mendorongnya. Di kejauhan, Surya dan Kalisa memperhatikan dari balik pepohonan. Surya berbisik, "Kalisa, dia adalah anak master. Kau lihat, dia sudah berada di ranah kaisar seumuran itu." Itu benar. Aku percaya jika itu anak paman penguasa. Tapi, anak dari siapa? Master Sinta atau... "Hus, tidak perlu menebak-nebak yang bukan-bukan, Kalisa." Hari-hari berikutnya, Sekar bermain tanpa henti. Ia mengikuti pedagang es krim, melihat kon berwarna pink dan langsung menelan ludah. Aku mau yang ini, tapi aku tidak punya uang. Kalisa langsung bergerak cepat. Ia mendekati penjual, bicara singkat sambil meletakkan koin emas. Ini untuk gadis kecil itu. Bilang saja gratis untuknya, mengerti? "Oh, baiklah. Hei anak kecil, karena kau cantik, maka aku berikan gratis untukmu." Wah, makasih Om. Ini enak sekali. Surya dan Kalisa hanya berdua menonton dari bayangan. Keduanya tersenyum, merasa tugas mereka sangat mudah. Dan waktu terus berlalu, jelas tidak tahu berapa lama. Dunia buku jiwa bergerak dengan waktu yang berbeda. Beberapa hari di luar, mungkin menjadi berbulan-bulan di dalam. Hingga suatu hari, Sekar tiba-tiba berhenti bermain. Ia berdiri diam, memandang ke arah pepohonan tempat Surya dan Kalisa bersembunyi. Kalian berdua pasti telah bekerja keras selama ini. Surya dan Kalisa membeku.
keduanya saling menatap, lalu muncul dari balik ilusi. Kau bisa melihat kami, Nak? Siapa yang kau panggil, Nak? Bukankah kau masih kecil, tapi kau lucu? Sahut Kalisa sambil tertawa kecil. Sekar tidak membalas candaan itu. Senyumannya berubah menjadi lebih tenang, lebih dewasa, dan tentunya lebih berbahaya. Ia kemudian berbicara dengan pelan. Nak Tori, sudah cukup. Aku akan keluar. Tubuh kecil Sekarpati menghilang seperti tertiup angin, seolah dunia buku jiwa tidak mampu menahan bentuk barunya. Surya dan Kalisa terkejut. Kenapa anak perempuan itu memanggil Master Nak Tori ya? Entahlah, mungkin saja dia anak ajaib. Namun, jawaban mereka langsung tenggelam saat langit benteng langit mulai bergemuruh. Di tengah alun-alun utama, Sekar muncul. Tubuh kecilnya bergetar, kemudian berubah. Tulangnya memanjang, energinya naik secara drastis. Aura ratusan tahun kekuatan mengalir keluar. Cahaya hijau gelap langsung meledak. Saat cahaya padam, seorang wanita dewasa berdiri tegak di tempat Sekar kecil berada. Rambut panjang hitam kemerahan terurai, mata zamrud matang menatap tajam. Leluhur tua, Nyai Sekarpati, akhirnya kembali. Para master langsung berlutut, suaranya menggema dengan serempak. Selamat datang kembali, leluhur tua! Aura leluhur tua menekan seluruh benteng, membuat udara bergetar seakan siap untuk pecah. Keseimbangan medan perang telah berubah, dan semua orang tahu satu hal. Kini, leluhur tua Nyai Sekarpati sudah siap untuk beraksi sekali lagi. Langit kelabu, berat, bergulung seperti tekanan baja yang siap jatuh kapan saja. Petir bergerak acak, menyambar tanah berlubang bekas pertempuran, meninggalkan bau logam terbakar. Formasi raksasa yang tertanam di tanah memancarkan cahaya hijau kebiruan yang stabil, menjadi satu-satunya pelindung utama dari serangan iblis yang terus menghantam tanpa henti. Portal hijau kemasan terbuka di halaman utama. Angin berputar kencang ketika energi dimensi berputar. Dari dalam, Tori dan Jaka melangkah keluar hampir bersamaan. Nafas seolah terhenti satu detik, memasuki kembali kestabilan setelah dua sosok paling penting itu kembali. Tombak naga emas di punggungnya bergetar, seperti mendeteksi bau iblis yang sangat pekat di udara. Tombak itu seakan ingin melompat sendiri dari punggungnya. Sally adalah orang pertama yang menyambut. Kapten, kau telah kembali. Sunny menyusul cepat dengan ekspresi lega. Bon berjalan santai di belakangnya, sementara Lunar berlari kecil lebih cepat dari semuanya. Mereka langsung memberi hormat secara militer, kecuali Bon. Bon mengangkat tangannya dengan malas. Sudah kenyang kalian berlibur ya, Jahanam? Berlibur? Kau pasti pedot jika ikut Bon. Ya itu benar. Di mana ada kau, aku pasti stres, Jahanam. Sunny tertawa pendek sambil menepuk panah di punggungnya. Senior, syukurlah kau baik-baik saja. Setidaknya, Kapten masih terlihat utuh dan gagah. Jaka, kau juga tidak kalah keren kok. Jaka langsung berdiri tegak dan wajahnya langsung memerah. Bon langsung meledek dan tertawa. Jangan kau puji Jahanam itu, Nona Sally. Lihat saja, wajahnya seperti tomat busuk. Kau sungguh tidak paham. Seseorang sedang berbicara jujur, Bon. Lunar tanpa menunggu langsung memeluk lengan Tori sebentar. Suami, akhirnya kau pulang juga. Semuanya kembali ke posisi. Sally, bagaimana situasinya? Kapten, serangan skala besar sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu. Jenderal Iblis Yang Ba memimpin langsung. Pasukan Iblis lebih banyak dari perkiraan. Ki Brawijaya memimpin garis depan, tapi kami diperintahkan menjaga sayap kanan. Skuad singa terbang masih belum bergerak. Baiklah, aku sudah kembali. Sekarang saatnya skuad singa terbang bergerak. Apakah kau baik-baik saja, senior? Bagaimana kondisimu? Aku baik-baik saja, Sunny. Tidak perlu khawatir. Mereka langsung bergerak cepat melewati koridor luar benteng.
menuju puncak bukit kecil di sisi sayap kanan. Dari sana, medan perang terlihat jelas. Benteng Aurora Timur total menghadapi ribuan iblis. Gelombang demi gelombang, seperti lautan hitam yang ingin menelan daratan. Yang Ba terlihat jelas di tengah medan. Sosok iblis berlengan 4 dengan kulit merah tua, tubuhnya sebesar rumah, dengan aura api chaos yang membakar udara. Begitu skuad singa terbang sampai, Tori langsung memberi perintah. Sunny, mulailah! Dimengerti, senior. Dan sisanya, ikuti aku. Serang!